kami dari kelompok 3 akan membahas sejarah sastra Indonesia pada masa penjagaan dan eksperimen bentuk, khususnya periode 1960 sampai 1970-an. Nah, tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi dulu, nyanyi sama-sama lagu kesukaan kami dari dosen kesukaan kami juga. Saksikan. Belajar sama-sama, bekerja sama-sama, berkarya sama-sama. Semua orang itu guru, alam raya sekolahku, Halo semua. Halo semua. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Dalam video ini kami akan membahas sejarah sastra Indonesia pada masa penjagaan dan eksperimen bentuk, khususnya periode 1960-an sampai 1970-an. Nah, periode ini merupakan fase paling dinamis dalam sejarah sastra Indonesia karena terjadi di tengah gejolak antara sosial, politik, dan kebudayaan pasca tragedi pasca kejadian 1965. Pada periode tahun 1960 hingga 1970, yaitu ada pergerakan dari politik, yaitu terjadi pada 30 September 1965, yang dimana ada perubahan rezim atau kepemimpinan, yaitu perpindahan dari Orde Lama pindah ke Orde Baru. Nah, setelah perpindahan itu disertai juga dengan pembatasan ekspresi, serba dibatasi, serba ekspresi juga dibatasi, serba diawasi. Nah, itulah yang terjadi pada tahun 1960 hingga rentan 1970. Dunia sastra pun terdampak, terutama sastrawan, yaitu mengalami tekanan psikologis, serba sensor, serta keterbatasan. Pada zaman ini, di mana para sastrawan itu banyak dibatasi, banyak yang diawasi, dari mulai ekspresinya, dari mulai tulisannya. Nah, dari serba keterbatasan ini muncullah yaitu ide baru dan ide cemerlang dari para sastrawan kita. Para pengarang tidak berhenti berkarya. Mereka mencari cara lain untuk menyampaikan kritik, pesan, ironi, serta melalui simbol-simbol, absurd, dan juga puisi. Di situ juga menyampaikan banyak hal tentang kritikan-kritikan kepada pemerintah maupun kehidupan. Nah, sastra menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk menyuarakan hati nurani manusia. Baik, yang selanjutnya ada kritik sosial pasca tahun 1965 dan sastra kontekstual. Salah satu ciri pada masa periode ini adalah kuatnya kritik sosial pasca tahun 1965. Kritik tersebut tidak hanya selalu disampaikan secara langsung, tetapi melalui cerita, puisi, dan drama yang syarat makna simbolik. Salah satu sastra yang berkembang adalah sastra kontekstual, yaitu sastra yang lahir dan merespon realitas sosial di sekitarnya. Nilai-nilai seperti kemiskinan, kekerasan, ketidakadilan, dan hilangnya rasa kemanusiaan banyak muncul di dalam karya sastra. Para sastrawan berusaha menyuarakan kegelisahan masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Melalui karya sastra, pembaca diajak untuk bisa berpikir kritis terhadap kondisi sosial tanpa harus berhadapan dengan kekuasaan. Selanjutnya, saya Rika Kirania akan membacakan salah satu puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Sajak Sebatang Risong.
Puisi ini menggambarkan kegelisahan penyair terhadap realitas sosial, ketimpangan, serta suara-suara yang kerap terpinggirkan. Melalui bahasa yang lugas dan penuh daya kritis, W.S. Rendra mengajak kita untuk bisa merenung, peka, dan berani menyikapi keadaan di sekitar. Baik, langsung saja kita saksikan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dengau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur, berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting, antri uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Saya akan menjelaskan eksperimen bentuk dan gaya penulisan. Selain dari segi tema, periode 1960 sampai 1970-an juga ditandai oleh eksperimen bentuk dan gaya penulisan. Para sastrawan tidak lagi terpaku pada struktur konvensional. Mereka mencoba bentuk-bentuk baru yang lebih bebas dan ekspresif. Dalam puisi, muncul gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, bahkan cenderung anti-retorika. Dalam prosa dan drama, muncul aliran absurdisme, aliran yang tidak linear, tokoh-tokoh yang terasing, serta dialog-dialog yang tampak tidak logis tetapi syarat makna filosofis. Eksperimen ini menunjukkan upaya dalam mengekspresikan realitas yang kompleks. Bentuk yang tidak biasa justru menjadi representasi paling jujur dari situasi sosial yang kacau dan tidak menentu. Pada masa ini, cerpen dan juga drama mengalami perkembangan yang sangat pesat. Cerpen dianggap efektif karena relatif singkat, padat, dan juga dapat menyampaikan kritik sosial dengan cepat. Cerpen-cerpen pada masa ini sering menampilkan tokoh-tokoh marginal, konflik batin, serta situasi absurd yang mencerminkan keterasingan manusia modern. Serta bahasa yang digunakannya juga adalah bahasa yang ekonomis namun juga simbolis. Sementara itu, drama berkembang menjadi medium ekspresi yang sangat kuat melalui pementasan teater. Teater juga tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi ruang diskusi sosial. Melalui drama, kritik terhadap kekuasaan dan realitas sosial dapat disampaikan langsung kepada penonton. W.S. Rendra lebih dikenal sebagai guru teater dan juga penyair yang lantang, yaitu mengkritik realitas sosial. Di mananya syair-syairnya dan juga teater bengkelnya yaitu menampilkan isu sosial, kritik, dan juga kemanusiaan.
yang dimana dengan gayanya itu yang lantang, berani, dan juga komunikatif. Putu Wijaya dikenal dengan gaya yang absurdis serta eksperimental, terutama dalam karyanya yaitu dalam cerpen dan juga drama. Dia sering menampilkan konflik batin, ketegangan psikologis, dan juga situasi yang tidak masuk akal sebagai cerminan realitas sosial dengan kehidupan yang penuh ketegangan. Tokoh yang ketiga yaitu Iwan Simatupang yang menghadirkan karya-karya yang filosofis dan eksistensialis. Novel dan cerpennya banyak membahas tentang keterasingan manusia, pencarian makna hidup, dan absurditas keberadaan manusia dalam dunia modern. Yang keempat ada Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono ini biasa dikenal dengan puisinya yang sederhana, lirih namun mendalam. Ia mampu mengkritik dan merefleksikan kehidupan dengan bahasa yang halus, personal, namun penuh perenungan, menjadikannya salah satu tokoh penting pada masa ini. Jadi kesimpulannya, periode masa penjagaan dan eksperimen 1960 sampai 1970-an merupakan fase penting dalam sejarah sastra Indonesia. Di tengah pembatasan dan tekanan sosial politik, sastra justru berkembang menjadi ruang kritik, refleksi, dan eksperimen kreatif. Karya-karya pada masa ini tidak hanya mencatat sejarah, tetapi juga mengajak pembaca untuk memahami nilai kemanusiaan, kebebasan berpikir, dan keberanian berekspresi. Melalui tokoh-tokoh seperti Rendra, Putu Wijaya, Iwan Simatupang, dan Sapardi Djoko Damono, sastra Indonesia menunjukkan daya tahannya dalam menghadapi zaman. Demikian pembahasan kami. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang sejarah sastra Indonesia dan relevansinya dengan kehidupan saat ini. Terima kasih.